Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom untuk keluargaku terkasih, jemaat Tuhan, kebangkitan dan hidup. Baik jemaat Tuhan, PDO kebangkitan dan hidup, beserta seluruh jemaat Tuhan, gereja GKRI kebangkitan dan hidup yang berada di kota Batam. Saya sebagai gembala sidang ingin mengajak setiap kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan atas setiap berkat kemurahan Tuhan, atas setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh jemaat Tuhan terkasih, keluargaku terkasih, PDO Kebangkitan dan Hidup beserta GKRI Kebangkitan dan Hidup. Jika malam hari ini saya belum bisa hadir di tengah-tengah seluruh jemaat dalam melaksanakan ibadah doa raya kebangkitan dan hidup, saya sungguh sedikit bersedih, karena kita tidak boleh larut dalam kesedihan karena tidak bisa berkumpul bersama keluargaku terkasih. Walaupun saya sudah segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi saya gunakan untuk berjuang untuk boleh sampai di kota Batam. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seharusnya malam hari ini saya sudah berkumpul bersama saudaraku terkasih, tapi Tuhan belum berkehendak. Kemarin sore saya sudah berangkat dari kota Sibolga menuju ke kota Dumai dengan kendaraan travel yang biasa saya naiki. Tepat jam 12 malam mobil kami terhenti di saat lewat daripada kota Pinang menuju ke Asam Jawa. Mobil kami terhenti karena kemacetan yang terjadi begitu panjang. Dan kami tunggu sampai beberapa waktu, mobil masih tetap macet. Dan setelah itu polisi melintas memberitahukan bahwa terjadi kecelakaan maut antara Asam Jawa menuju ke Cikampek. Wah, kondisinya sangat tragis kecelakaan itu, yang melibatkan antara mobil tronton, mobil tangki, dan juga mobil trailer. Ada korban jiwa katanya. Sopir trailer katanya meninggal dunia, tapi kepastiannya kami tidak tahu karena kami berada beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Sampai dengan jam 6 tadi pagi kami baru mulai bisa bergerak, saudaraku. Lebih dari 6 jam mobil travel kami bersama mobil bus yang lain, mobil-mobil pribadi yang lain, dan juga mobil truk, mobil tronton, mobil trailer, semua kendaraan yang coba bergerak maju dari kota Medan menuju ke Pekanbaru dan seterusnya, atau yang dari Pekanbaru menuju ke kota Medan dan seterusnya, terhalang, terhenti total, tidak bisa bergerak karena kurang lebih 6 jam polisi unit laka lantas harus melakukan evakuasi korban dan kendaraan dari tempat kejadian perkara. Tadi pagi saya merenung, saudaraku. Kapal Dumai Line berangkat jam 7 pagi dari kota Dumai. Jika kami berangkat jam 6 travel menuju ke kota Dumai, tidak akan mungkin terkejar. Saya tidak akan mungkin mendapat kapal. Kalau saya menuju ke Tanjung Buton, karena di Tanjung Buton ada kapal yang akan berangkat di atas jam 11, yaitu Dumai Express, tidak akan terkejar juga karena membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam menuju ke Dumai dari Asam Jawa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya merenung, saya berdoa, saya berpikir apa yang harus saya kerjakan. Saya melihat tiket pesawat masih tersedia untuk penerbangan jam 14.50, yaitu dengan pesawat Super Airjet. Dan saya bergerak cepat, tetap berdoa, meminta hikmat pertolongan daripada Tuhan. Saya pesan tiket pesawat tersebut dan saya meninggalkan mobil travel saya berganti dengan bus menuju ke Pekanbaru. Saya naik bus NPM karena saya berpikir bus itu yang paling dekat, kondisinya bagus dan akan cepat. Tapi ternyata bus tersebut tidak berhenti di Pekanbaru.
tapi berhenti di Kandis untuk istirahat makan. Dan akhirnya saya meminta pertolongan kepada anak rohani, kepada sahabat, kepada pihak handling bandara semuanya untuk melakukan boarding pass saya dan mempersiapkan jalur saya untuk cepat masuk ke pesawat kalau seandainya saya bisa mengejar waktu. Tapi oleh karena bus berhenti di Kandis, saya berusaha mencari travel atau kendaraan lain dari Kandis menuju ke Pekanbaru dan menuju ke bandara, tidak dapat. Akhirnya di saat saya sedang on the way menuju ke Pekanbaru setelah mendapatkan mobil, kurang lebih 30 menit lagi saya nyampai di bandara. Boarding pass sudah dipanggil untuk melakukan boarding pesawat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya diinfo oleh pihak handling bandara bahwa pesawat sudah akan berangkat. Posisi saya 30 menit dari bandara, jadi tidak akan terkejar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya tidak jadi berangkat menuju kota Batam karena saya ketinggalan pesawat. Saya sudah berusaha dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk berusaha pulang sore hari ini dan bisa bersama keluargaku terkasih jemaat Tuhan, PDO dan GKRI Kebangkitan dan Hidup. Tapi akhirnya karena kondisi, karena ketidakmampuan saya mengejar, karena ketidaktersediaan kendaraan, akhirnya saya tertinggal. Dan tiket pesawat yang sudah saya beli pun hangus, terbakar, tidak bisa dipakai lagi. Dan saat ini saya transit di Pekanbaru. Saya sampai sore ini di hotel yang cukup sederhana untuk beristirahat dan mencari tiket kembali untuk bisa besok pagi terbang pulang menuju ke kota Batam, sehingga besok saya sudah hadir di tengah-tengah doa puasa jemaat Tuhan Kebangkitan Hidup Ministry, dan hari Minggu sudah beribadah bersama jemaat Tuhan GKRI Kebangkitan Hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Anda bertanya, Paulus, Pak Gembala lelah tidak? Saya sangat lelah saudaraku. Saya sangat lelah sekali. Saya sangat letih sekali. Tapi saya tetap mengucap syukur untuk segala keadaan. Dan malam hari ini, untuk pertama kali dalam sejarah Kebangkitan Hidup Ministry, saya akan menyampaikan khotbah melalui virtual. Dan mari kita buka firman Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan September, masih menyambung dari tema bulan Agustus yaitu hidup merdeka. Tapi untuk tema bulan September adalah hidup merdeka dan menjadi berkat. Hidup merdeka dan menjadi berkat. Karena kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Waktu di bulan Agustus tema kita adalah hidup merdeka. Kita membahas secara tuntas, gamblang, detail bagaimana umat-umat Kristen yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Kristus adalah pribadi yang sudah dimerdekakan dari segala kuasa, kutuk, dosa, dan dunia. Dan dia sudah menjadi hamba daripada Kristus dan akan memiliki kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya di saat terus mengerjakan kehendak daripada Tuhan Allah kita yang menghidupi kita. Dan pada bulan September, hidup merdeka yang menjadi berkat atau hidup merdeka dan menjadi berkat adalah menjadi suatu PR besar dalam kehidupan kita setiap umat tebusan Kristus. Karena apakah hidup kita sudah menjadi berkat atau belum, saudaraku? Untuk itu dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama sekali lagi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak
memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengirim pesan ini kepada jemaat di Korintus dengan satu tujuan, untuk meneguhkan pelayanan jemaat di Korintus. Paulus dalam pelayanannya selalu mengingatkan kita tentang 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia. Keberadaan kita adalah kasih karunia, bukan karena usaha dan jerih lelah kita. Bahkan nanti dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ini menarik sekali, saya sangat suka sekali pada bagian firman ini. Jika kita berbicara tentang kasih karunia, dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, umat yang menjadi milik kepunyaan, dan kita hidup oleh karena kasih karunia itu, kita harus menyadari seperti yang Rasul Paulus sadari dan Rasul Paulus pesankan kepada jemaat di Korintus, bahwa kita ada sebagaimana kita ada sekarang bukan karena jerih lelah kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Kita ada hari ini hanya karena kasih karunia. Dan jika kita boleh bekerja keras di dalam pelayanan kita, itu bukan karena hebat kuat gagah kita, melainkan karena kasih karunia Allah itu, oleh kuat kuasa rohnya yang mengerjakan segala sesuatu dalam pelayanan kita. Kita hanya menjadi alat di dalamnya, saudaraku. Jadi sebagai umat tebusan yang telah hidup merdeka, agar kiranya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hiduplah di dalam kasih karunia itu, yang tidak akan menyia-nyiakan. Dikatakan tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kita terima itu. Karena Allah berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Karena ada waktunya Tuhan tidak mau mendengarkan kita, karena Tuhan merasa sebal kepada kita. Seperti yang terjadi pada umat Israel. Di saat Tuhan Allah merasa sebal, merasa kecewa karena tegar tengkuk dan kebebalan orang Israel, maka Tuhan menolak, mengabaikan setiap permohonan dan doa orang Israel, sehingga orang Israel mengalami bencana, penjajahan, sampai dengan pembuangan. Jadi jika hari ini Tuhan Allah mau mendengarkan doa kita dan berkenan atas kehidupan kita, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan untuk kita. Dan itu ajaib adanya, saudaraku. Karena di saat Tuhan Allah berkenan atas kita, maka Ia akan mendengarkan setiap seruan doa kita. Dan di saat Dia mau menyelamatkan setiap kita, maka Dia akan menjadi penolong kita.
Karena sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah perkenanan itu, saudaraku. Jadi mari kita jadikan setiap hari kita adalah hari perkenanan yang daripada Tuhan. Hari-hari kita adalah hari penyelamatan daripada Tuhan. Jangan pernah kendor. Jangan pernah melet. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah menyerah. Tapi mari kita jadikan hari-hari kita adalah hari-hari perkenanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari-hari penyelamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, di saat kita menikmati perkenanan dan penyelamatan daripada Tuhan, maka ayat berikutnya dikatakan dengan sangat jelas, saudaraku, dalam hal ini pun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini menjadi suatu peringatan buat kita, para hamba-hamba Tuhan. Menjadi peringatan setiap kita gereja-gereja Tuhan. Apapun yang kita lakukan kiranya jangan menjadi celah. Jangan menjadi hujat. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya. Bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Agar kiranya, ayat yang keempat dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Mari saudaraku, saudara dan saya, siapapun kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan, kita semuanya berjuang menjadi pelayan-pelayan Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Yuk, sesukar apapun kita. Yuk, sesusah apapun kita. Sesesak apapun posisi dan kondisi kita. Jangan pernah kita kehilangan kesabaran. Karena penderitaan kita itu seketika. Dan pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu nanti dijelaskan dalam pasal berikutnya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi jangan pernah kita gagal mengucap syukur, saudara. Seperti hari ini saya belajar mengucap syukur, saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi, keluargaku terkasih, saya sangat capek, saya sangat lelah. Saya kehilangan uang. Tiket terbakar, menahan marah karena supir bus yang begitu lelet, begitu lalai, tidak memberikan penjelasan dengan tepat dari setiap pertanyaan. Karena tidak ada pilihan, saya harus ikuti bus itu. Dan akhirnya saya terlambat. Jadi saudaraku, saya tetap belajar. Saya menunjukkan, saya tetap pelayan Allah. Saya menahan dengan penuh kesabaran segala amarah, kesebalan itu. Dan saya tidak menjadi marah. Bersyukur untuk semuanya itu. Dan ayat yang kelima, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Yuk, semuanya tetap sabar kalau berpuasa. Belajar berpuasa yang belum pernah berpuasa. Belajar untuk tidak menjadi marah. Kalau kita berjerih lelah, berjerih payah, tapi tidak dihargai orang. Jangan pernah lupa untuk kita berjaga-jaga senantiasa. Karena iblis tidak pernah suka melihat keberadaan kita. Dia menunggu kapan celah kita untuk kita diserang. Dan berikutnya dikatakan, perhatikan, dalam kemurnian hati, ayat yang ke-6, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Yuk, kembali kepada kemurnian cintanya Tuhan. Kembali kepada ketulusan hatinya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sebagai pelayan Allah, jangan pernah munafik, saudaraku. Ini yang paling menarik, saudaraku. Arti kata munafik itu beda di muka, beda di belakang. Yes di depan, no di belakang. Enggih di depan, enggak di belakang. Bermuka manis, bermulut manis di depan, tapi di belakang penuh dengan hujat, kutuk. Jadi saudaraku, kita gak boleh menjadi orang munafik sebagai pelayan-pelayan Allah. Kita kembalikan kemurnian hati kita seperti hatinya Kristus. Ketulusan hati kita seperti hatinya Kristus. Kita tulus saja melakukan segala sesuatu, murni saja tujuannya. Karena di dalam Kolose 3 ayat 23-24 jelas diingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan bagian kita sebagai pelayan Tuhan dengan hati yang murni, dikatakan yang pertama tadi. Yuk, hati kita dimurnikan kembali. Jangan ada
yang kotor, yang najis. Karena kalau hatinya najis, mulut kita pun akan berkata-kata najis. Kalau hatinya kotor, mulut kita akan berkata-kata kotor. Kalau mulut kita penuh dengan binatang, maka mulut kita akan berkata-kata menjadi kebun binatang. Jadi saudaraku, ini hatinya harus murni, maka perkataan kita murni, yaitu berbicara tentang kasih dan kebenaran. Dan berikutnya dikatakan kita harus terus menggunakan senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela. Yuk saudaraku, senjata kita keadilan, firman Allah yang hidup oleh kuat kuasa tuntunan Roh Kudus, sehingga kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyerang atau untuk membela. Tidak mencari pasal, tapi mempertahankan kebenaran atas tuntunan Tuhan. Jangan ada yang sipanggaron sebagai pelayan Tuhan. Tetap rendah hati, menahan diri, terus kenakan selengkap senjata Allah itu. Dan berikutnya, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Yuk saudaraku, ini menarik. Ketika kita dihormati, jangan lupa dan jangan menjadi gila hormat, tapi tetap kita menjadi pribadi yang rendah hati. Bahkan ketika kita dihina, kita nggak perlu marah. Jangan balas hinaan yang datang kepada kita, tapi kita kembalikan semua kepada Tuhan. Perhadapkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Karena pembalasan bukan hak kita. Wajar kalau kita dihina sebagai pelayan Tuhan, karena firman Tuhan sendiri berkata, engkau akan ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh demi namaku. Jadi tetap tenang, tetap nikmati prosesnya. Bahkan dikatakan ketika diumpat atau ketika dipuji. Kalau diumpat, jangan balas mengumpat. Kalau diumpat, jangan marah. Tapi kalau dipuji, jangan juga jadi tinggi hati. Tetap rendah hati. Segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Kita hanya alat, hamba, ya. Dan berikutnya juga dikatakan ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayanya. Ini menarik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tulus hati hari-hari ini dianggap jadi penipu, tapi dipercaya oleh banyak orang. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang dipercaya ternyata menipu. Nah, mari kita menempatkan diri sebagai pribadi yang hidup di dalam kasih karunia itu oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menghidupi kita dengan hati yang murni. Maka di saat kita, saudaraku, dihina, kita tidak menjadi marah, tidak menjadi kecewa. Bahkan ketika dianggap menjadi penipu, kita tetap fokus pada pemberitaan Injil kita, fokus pada pelayanan kita, fokus kepada Kristus. Kita tidak terganggu dengan semuanya itu, ya kan? Karena kita tetap dipercayai oleh banyak orang. Percayalah, segelintir orang yang akan menyebut kita sebagai pribadi yang menipu, tapi kita akan dipercaya oleh banyak orang karena ada kuasa hebat yang kita nyatakan. Dan ayat berikutnya, ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Nah, ini yang paling penting. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, nggak perlu mencari ketenaran. Nggak usah kita pingin terkenal, pasti akan terkenal pada waktunya, percayalah. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi nggak usah pingin terkenal, nggak usah merasa hebat, nggak usah mencari tindakan atau perbuatan sesuatu yang bisa menjadi viral demi menghebohkan jagat agar kita dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Nggak perlu, saudara. Tetap lakukan aja bagian kita. Biar orang ngomong kau tidak dikenal, tapi percayalah kita akan dikenal. Ya, saya alami loh itu. Saya tidak mau terkenal, tapi saya dikenal banyak orang oleh karena kasih karunia. Hingga hari ini akhirnya punya YouTube. Padahal saya tidak mau punya YouTube sebelumnya, tapi sudah waktunya. Jadi tetap rendah hati, ya. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, itu akan menjadi bagian kita. Karena kita akan terang bercahaya seperti bintang. Tidak akan ada yang bisa menutupi terang kita. Dan berikutnya, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Wah. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, seringkali kita nyaris mati, saudara. Contohnya begini. Beberapa tahun yang lalu waktu saya melakukan pemberitaan penginjilan di pesisir Sumatera, saya mengalami intimidasi. Saya mengalami yang namanya tekanan begitu hebat. Bahkan saya diburu untuk dibunuh di beberapa
pesisir. Karena saya dikatakan begini, ada seorang pendeta yang kerjaannya mengkristenkan orang-orang Islam. Oh, saya sangkal itu. Saya tidak pernah mengkristenkan orang manapun. Saya tidak pernah menceritakan agama, dan saya tidak pernah ingin mengubah agama siapapun. Jadi saya sangkali itu. Tapi memang saya diburu, saya hampir dibunuh, tapi nggak mati hingga hari ini. Saya alami proses itu, saudaraku. Tapi saya bersyukur saya didewasakan dengan keadaan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami pada bagian ini bahwa sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, itu akan digenapi memang dalam hidup kita. Seringkali dalam menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang misionaris, sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang hamba Tuhan yang fokus kepada perintah dan kehendak Tuhan, dan kita mengerjakannya, maka kita seringkali nyaris mati. Nyaris mati saya menggarisbawahi dalam 3 hal. Bukan hanya kita diburu untuk dibunuh oleh orang lain. Nah, itu sudah saya alami. Banyak orang yang mengalami itu. Tapi juga yang kedua, di saat kita harus menahan rasa lapar, kita harus menahan rasa haus, karena kita harus berpuasa demi orang lain, demi pelayanan itu, demi menyenangkan hati Tuhan. Itu seringkali terasa sangat sakit sekali. Bahkan di saat kita memiliki segala sesuatu, kita harus lepaskan. Apa yang kita punya harus dijual. Apa yang kita punya harus dihibahkan, dipersembahkan. Seringkali sakitnya luar biasa, dihajar kedagingan kita. Bukan hanya dihajar secara fisik, tapi juga dihajar secara mental, dihajar secara ego. Tapi semuanya tidak akan pernah membuat kita mati, karena kita sedang dimurnikan, saudaraku, untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan. Lakukan saja dengan syukur. Sehingga ayat yang ke-10 perhatikan. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Nah, ini menarik ini. Apa sih yang dimaksud sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita? Arti kata sebagai orang yang berduka cita itu sama dengan sebagai orang yang disedihkan namun senantiasa bersuka cita. Contohnya begini, orang yang disedihkan, saudara. Kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai sahabat, dan kita mengasihi orang lain karena perintah Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan sehingga kita mau mengasihi orang lain. Kita seringkali kan melakukan segala hal yang terbaik untuk orang itu. Tapi seringkali di saat kita melakukan banyak hal baik, banyak hal benar, pelayanan kasih, kita tidak dianggap. Kita tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Kita tidak pernah mendapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Sehingga saudaraku, kita menjadi berduka cita. Kita menjadi bersedih. Maka dikatakan sebagai orang berduka cita atau sebagai orang yang disedihkan, namun senantiasa bersuka cita. Kenapa kita senantiasa bersuka cita? Walaupun kita senantiasa mengalami yang namanya kekecewaan. Di saat kita memberkati, kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari orang yang kita berkati. Di saat kita memberi, kita dilupakan. Di saat kita menolong orang dalam kesusahan, di saat orang itu sudah berhasil, kita pun diabaikan. Perasaan kita secara manusia, kita sedih, saudara. Kita berduka cita. Tapi ingat, di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, Roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita senantiasa akan memenuhi kita dengan yang namanya sukacita. Maka dikatakan sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, kata Rasul Paulus. Karena perbuatan manusia tidak akan bisa melukai hati kita. Itu hanya duka cita, kesedihan secara lahiriah. Tapi sukacita kita tetap penuh karena datangnya daripada Roh Kudus. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Wah, ini menarik. Orang miskin tetapi memperkaya banyak orang. Nah, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dengan Ibu Gembala berkata begini. Mami, masih ada uangmu? Saya katakan, nggak ada lagi, Pi. Tapi itu ada jemaat yang membutuhkan pertolongan, gimana? Ya cobalah kita lakukan sebaik mungkin. Akhirnya suatu saat karena ada kondisi yang urgent, saya beranikan diri meminjam uang untuk pelayanan itu. Saya katakan, sulit sekali kita ini. Secara lahiriah kita terus dipaksa Tuhan untuk belajar, merelakan segala sesuatu yang ada pada kita. Kita secara lahiriah adalah orang yang miskin, namun kita disuruh memperkaya banyak orang. Itu kami alami, saudaraku.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Jemaat Tuhan Kebangkitan yang Hidup, baik PDO Kebangkitan yang Hidup dan GKRI Kebangkitan yang Hidup, dan seluruh pemirsa channel YouTube saya dimanapun berada. 10 tahun saya bersama keluarga melayani Tuhan. 10 tahun saya melakukan kegerakan misi oleh karena didasari iman dan cinta saya kepada Tuhan. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan karena Dia telah memilih saya dan menetapkan saya sebagai hamba-Nya, menebus saya dan menyelamatkan saya. 10 tahun saya belajar setia, belajar konsisten pergi memberitakan Injil. Saya jual mobil, saya jual sepeda motor, saya jual apa yang ada pada saya demi pemberitaan Injil. Saya tidak punya, bahkan saya sampai berani berhutang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hingga hari ini saudaraku tahu, jemaat Tuhan tahu, dan saudaraku pemirsa channel YouTube saya juga harus tahu, kami diberkati dengan tempat ibadah yang nyaman, yang baik, full musik. Ya, semua sound system kami, musik kami cukup bagus dengan brand yang baik dan full AC, semuanya luar biasa Tuhan buat. Tapi hingga hari ini kami belum memiliki rumah atas nama kami sendiri. Kami belum memiliki tanah atas nama kami sendiri. Padahal untuk pemberitaan pelayanan Injil, untuk kegerakan, untuk memperlengkapi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada kami, kita sudah jual banyak hal. Kita sudah jual 3 unit mobil, kita sudah jual beberapa sepeda motor, kita jual apa yang ada pada kita. Tapi hingga hari ini kami belum punya rumah. Kami masih ngontrak. Tapi kami tetap bersuka cita. Karena sebagai orang miskin secara lahiriah, namun kami telah memperkaya banyak orang. Di saat kami melayani orang, kami mendoakan orang, kami menjadi mentor orang, kami menjadi konselor orang, dan orang itu menjadi berhasil, sukses, diberkati, berkelimpahan, kami bangga, kami bersyukur. Firman ini genap. Walaupun kami miskin, kami berhasil memperkaya banyak orang. Bahkan sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kami tidak bermilik, saudaraku. Hari ini kami tidak memiliki mobil lagi. Hari ini kami tidak memiliki rumah. Hari ini kami tidak memiliki apa-apa yang bisa kami banggakan, kecuali apa yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai hal untuk kami kerjakan dan lakukan. Tapi kami sesungguhnya memiliki segala sesuatu. Apa yang dimaksud segala sesuatu itu? Ya janji Tuhan. Tuhan telah berjanji memberkati. Karena di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, ya Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang agar engkau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya kita memiliki segala sesuatu. Di dalam apa? Di dalam janji yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari kita pegang janji itu. Mari kita tiup gomos janji-janji Tuhan. Dan itu akan kita nikmati bukan hanya hari ini, bahkan sampai dengan kekekalan selama-lamanya. Jadi sebagai umat pilihan Allah yang telah ditebus dan menjadi pribadi yang merdeka, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pastikan hari ini saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah berhenti melayani, sekalipun jangan pernah berhenti melayani. Jangan pernah berhenti memberi, jangan pernah berhenti memberkati, dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi serta mengampuni. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Capek pasti, letih ya, dihina ditolak kita akan alami, dianiaya mungkin, dibunuh, yes, kenapa tidak kalau Tuhan izinkan. Tapi apapun yang kita alami sebagai umat pilihan Allah yang telah ditebus dan telah diberikan hidup yang merdeka penuh oleh karena Kristus Yesus yang telah menebus kita, maka kita harus menjadi berkat untuk terus menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, untuk menyatakan Injil kerajaannya, untuk membawa setiap orang kepada keselamatan itu. Jangan pernah lelah, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Dari Kota Pekanbaru,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk keluarga terkasih Jemaat Tuhan Kebangkitan dan Hidup yang terus mendoakan pelayanan misi yang gembalamu ini lakukan. Terima kasih untuk setiap dukungannya. Saya mengasihi seluruh Jemaat Tuhan Kebangkitan dan Hidup. Terima kasih dan mohon maaf jika malam hari tidak bisa bersama-sama. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih juga untuk seluruh pencinta setia channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, dan untuk setiap dukungan doa Anda dan dukungan dana dalam pelayanan misi pemberitaan Injil kerajaannya. Anda yang senantiasa memberkati kami, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.